Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tes kemampuan dan kemajuan belajar yang minggu lalu pernah kita kerjakan. Mari kita tinjau soal nomor 1. Pada soal ini kita diminta mengubah konversi dari satuan-satuan panjang. Jadi idenya seperti ini cara mengerjakannya. Jadi 2 km akan kita ubah menjadi meter. Maka caranya gimana? Caranya adalah 2 kita kali dengan setiap kilometer berapa meter. Jadi dia turun berapa? Kita lihat konversi satuan panjang. Dari kilometer ke meter turun 1, 2, 3, turun 3 satuan. Setiap satu satuan dikali 10, maka turun 3 satuan, maka kita kali dengan 1000. Jadi pangkatnya setiap satu satuan itu dipangkatkan satu lagi, jadi dikali 1000. Maka kita kali dengan 1000 meter. Maka diperoleh hasilnya 2000 meter. Lalu yang kedua, 9 hektometer. Kita ubah ke meter juga. Caranya gimana? Kita lihat tabelnya lagi. Dari hektometer HM menuju meter itu berapa kali dia turun? 1, 2. Ternyata 2. Maka kita kali 100. Maka 9 dikali 100. Hasilnya adalah 900 meter. Yang terakhir adalah 4 desimeter. Kita ubah ke meter. Kita lihat di tangga konversi satuan panjang. Desimeter ke meter ternyata naik 1. Artinya kita bagi dengan 10. Maka 4 kita bagi dengan 10. Atau bisa kita tulis 4/10, itu sama saja. Berapa hasilnya 4 dibagi 10? Yaitu 0,4 meter. Nah, kalau pada bagian ini ada yang masih bingung, nanti akan kita bahas lebih detail. Kenapa 4 dibagi 10 bisa menghasilkan 0,4. Ini dasar-dasar yang seharusnya sudah kalian peroleh di kelas-kelas sebelumnya. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Lalu ini 3 satuan ini kita jumlahkan. Berapa hasilnya? Yaitu 2900,4 meter. Jadi ini hasilnya. Hasilnya adalah ini, di jawaban itu A. Seperti itu, ini yang soal nomor 1. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Yaitu mengubah atau mengkonversi satuan volume. Di sini kita diminta mengkonversi satuan meter kubik menjadi liter dan mililiter menjadi liter. Lalu kita jumlahkan. Jadi kalau ada soal seperti ini, penyelesaiannya adalah kita menyamakan, mengubah atau mengkonversi mereka menjadi satuan yang diminta. Yang dimintakan liter. Maka semua ini kita ubah ke liter dulu. Barulah kita jumlahkan. Jadi di sini kita punya ini ya, 1,75 meter kubik diminta diubah menjadi liter. Kita lihat tangga konversi satuan volume di sini. Milimeter kubik menjadi liter itu turun berapa? Turun 1. Nah, di sini kenapa kok desimeter kubik? Liter itu adalah nama lain dari desimeter kubik. Jadi mereka berdua itu sama, hanya beda penyebutannya. Liter dalam liter atau dalam meter. Nah, liter itu sama halnya dengan desimeter kubik, maka turun 1. Setiap turun 1 kita kalikan dengan 1000.
kita kali 1000 liter. Nah, di sini ya. Setiap turun 1 kita kali 1000. Maka ini hasilnya adalah 1750 liter. Untuk yang masih belum paham mengenai perkalian desimal seperti ini, nanti silahkan kalian tulis pada kolom yang Bapak sediakan, kolom saran ataupun kolom komentar di Google Form. Kita akan pelajari bagian ini lebih mendalam lagi kalau kalian memang benar belum paham. Karena materi ini sebenarnya sudah diberikan pada kelas-kelas sebelum kalian kelas 5. Harusnya sudah paham, sudah diberikan. Tapi mungkin kalian lupa, kita akan bahas ulang, tidak apa-apa. Wajarlah kalau lupa karena jarang kita buka ataupun jarang kita pelajari kembali. Kita lanjut, yaitu 750.000 ml. Kita ubah menjadi liter juga. Nah, di sini kita lihat mililiter ke liter. Kita tidak pakai yang ini, kita pakainya yang ini. Jadi liter itu kan ini. Nah, ini liter ini sama dengan desimeter kubiknya yang ini. Nah, besok akan saya buatkan tabel secara lengkap bagaimana hubungan antara mereka dan mereka. Begitu pula meter dengan are gitu. Meter maksudnya meter kubik gitu. Meter persegi maksudnya. Meter persegi, terus hektometer persegi dengan are gitu. Dekameter persegi dengan are hubungannya apa gitu. Besok akan kita buat tabel secara lengkap. Nah, di sini kita diminta mengubah mililiter, di sini mililiter menjadi liter. Naik berapa dia? 1, 2, 3. Setiap naik 1 kita bagi 10. Kalau naik 2 kita bagi 100. Kalau naik 3 dibagi 1000. Maka di sini kita bagi dengan 1000. Nah, hasilnya kita peroleh 750 liter. Gini. Lalu kedua satuan itu kita jumlahkan. Hasilnya kita peroleh 2500 liter. Ini ya. Jadi jawabannya yang C. Ini untuk soal nomor 2. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Yaitu mengubah atau mengkonversi satuan waktu. Di sini ada milenium, dasawarsa, dan lustrum. Kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk tahun. Jadi idenya sama seperti soal nomor 1 dan 2, yaitu kita ubah mereka bertiga dalam satuan tahun. Jadi 1 milenium berapa tahun, 5 dasawarsa berapa tahun, lalu nanti dikurangkan dengan lustrum, 25 lustrum itu berapa tahun. Nah, ini kita ubah dalam bentuk tahun. Kalau masih belum hafal, kita lihat tabel konversi waktu. Nih. Di sini 1 milenium itu 1000 tahun, ya. Kalau kalian belum hafal. Waktu itu sudah saya minta untuk meringkas, mencatat. Bisa kalian lihat di ringkasan kalian masing-masing. 1 milenium 1000 tahun. Nanti kita tulis 1000 tahun. Lalu 1 dasawarsa 10 tahun. Nah, di sini berapa? 5 dimintanya. Maka kalau 1 dasawarsa itu 10 tahun, maka 5 dasawarsa berapa tahun? Yaitu 50 tahun. Ini ya. Lalu 25 lustrum. 25 lustrum. 1 lustrum itu berapa tahun? Ternyata 5 tahun. Maka kalau 25, ya 5 kali 25. Karena 1 lustrum 5 tahun. Maka hasilnya berapa? 125 tahun. Nah, begini. Yang 2 ini kita jumlahkan dulu ya kan, diminta untuk menjumlahkan mereka berdua dulu. Kita peroleh, berarti kita peroleh
1050 tahun. Lalu 1050 tahun ini kita kurangkan dengan 125. Maka kita peroleh 925 tahun. Ini hasilnya. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Kalau pada nomor 4 ini kita lebih lebih pada nalar, logika. Usia ayah 40 tahun, sedangkan usia Tania 10 tahun. Bisa dipahami ya, usia ayah 40 tahun, usia Tania 10 tahun. Pernyataan yang benar. Coba kita perhatikan keempat pernyataan ini. Usia ayah 30 tahun lebih muda dari Tania. Betul atau tidak? Nah, di sini kata lebih muda inilah yang kita garis bawahi. Lebih muda itu artinya berarti dia dikurangkan. Jadi usia ayah 30 tahun dikurangkan dari usia Tania. Artinya kalau usia 10 Tania 10 tahun, usia ayahnya kalau 30 tahun lebih muda maka dikurangi 30 tahun. Kan gini. Berapa ini 10 dikurangi 30? Negatif 20 tahun. Ada apa usia negatif 20 tahun? Kan tidak ada. Maka bukan, jelas bukan. Yang B, usia Tania 30 tahun lebih tua dari usia ayah. Artinya apa 30 tahun lebih tua? Artinya kita jumlahkan gitu. Usia Tania adalah 30 tahun lebih tua dari ayah. Ayah berapa? 40 tahun. Tania itu 30 tahun lebih tua. Berarti usia Tania berapa? 70 tahun. Benar nggak dengan yang di atas? Salah. Padahal usia Tania hanya 10 tahun. Kita lompat yang ke C sekarang. Maaf, yang ke D dulu. Karena yang C yang benar. Kita coba cari yang salah dulu. Usia Tania 4 kali usia ayah. Usia Tania 4 kali usia ayah. Nah, yang kita garis bawahi 4 kalinya ini. Tapi dari mana? Dari usia ayah. Usia ayah 40 tahun. Ya kan? Usia Tania itu 4 kalinya. Ya udah kita kali 4 gini. Berarti usia Tania berapa? 160 tahun. Tua banget ini. Jelas bukan ya? Nah, sekarang yang C, kita kembali lagi yang ke C. Usia ayah 4 kali usia Tania. Usia ayah 4 kali usia Tania. Ini yang kita garis bawahi. Usia Tania itu berapa? 10 tahun ya. Kita kali 4. Hasilnya apa? 40 tahun gitu kan. Nah, 10 tahun kali 4 ini adalah 40 tahun. 40 tahun itu usia ayah. Benar enggak? Benar ya kan? Ini adalah usia Tania. Berarti pernyataan yang C adalah benar. Usia ayah itu 4 kali usia Tania, gitu kan? Paham ya sampai sini? Jadi nomor 4 itu yang C. Kita lanjutkan nomor 5. Uang saku Anto 4.500, sedangkan uang saku Ardi 7.000. Perbandingan uang saku Anto dan Ardi ialah, pada bab ini yang perlu kita garis bawahi, kita perhatikan ini, lihat. Perbandingan uang saku Ardi dan Anto. Maka yang disebut Ardi dulu. Ardi itu tadi berapa? 7.000. Ya kan? Ini kan 7.000 dibanding dengan uang Anto yaitu 4.500. Jadi yang kita perhatikan, yang disebut dulu itu yang kita tulis dulu. Ya, jadi jangan dibalik. Kalau dibalik itu kurang tepat. Nah, di sini kita akan sederhanakan. Namanya perbandingan itu yang kita pakai adalah yang paling sederhana. Kita hilangkan RP-nya saja. Dalam perbandingan kita tidak perlu menggunakan satuan.
Nah, coba kalau kedua angka ini kita sama-sama bagi dengan angka 100. Menghasilkan 70 banding dengan 45. Betul ya? 70 banding 45. Kita sederhanakan lagi, coba kita bagi dengan 5 lagi. 70 kita bagi 5 itu 14. 45 kita bagi 5 itu 9. Bisa kita sederhanakan lagi? Ternyata tidak. Ya sudah, inilah hasilnya, yaitu 14 banding 9. Ini hasilnya. Pak, bagaimana kalau saya menjawab 9 banding 14? Tidak salah kamu menjawab 9 banding 14. Tapi, kalau itu pertanyaannya adalah uang Anto dibanding uang Ardi. Jadi jangan dibalik. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 6. Harga telur ayam saat ini ialah Rp24.000 per kilogram. Jika perbandingan harga telur ayam dan gula Jawa ialah 4 banding 3, tentukan harga gula Jawa tersebut. Jadi kalau di sini 4 banding 3 itu 4-nya milik siapa? 4-nya milik telur ayam. 3-nya milik gula Jawa. Yang dicari siapa? Gula Jawa. Seperti pada rumus yang lalu, yang dicari itu yang ditulis di atas. Sebentar, saya cari questionnya dulu. Oh, ini. Nah, yang dicari adalah, ini kepotong, sorry. Nah, ini ya. Nah, yang kita cari adalah gula Jawa. Harga gula Jawa itu berapa? 3. Ya kan, harga yang diketahui tadi harga telur ayam yaitu 24.000, maka kita di sini tulisnya 4. Itu kan? Kalau kita kali dengan 24.000. Hanya seperti ini. 24.000 kita bagi dengan 4, yaitu hasilnya 6.000. Lalu kita kali 3. Kali 3 dikali 6.000. Hasilnya adalah Rp18.000. Jadi yang A, Rp18.000 per kilo. Ini cara pertama. Atau cara kedua bisa kita dengan konsep seperti ini. Kalau 24.000 itu bisa kita tulis dengan 4. Kenapa 4? Nah, di 4 itu mewakili 24.000. Karena harga telur tadi diketahui 24.000. Yang ditanya adalah harga gula Jawa, yang gula Jawa itu ditulisnya dengan 3. Di sini kan bisa kita lihat kalau 4 itu 24.000, kalau 3 itu berapa? Gitu kan? Nah, di situ bisa kita dengan cara mencari setiap satuan di sini. Kalau 4 itu 24.000, maka kalau satunya berapa? Kalau satunya berarti 24.000 dibagi 4. Jadi satunya adalah 6.000. Itu kan? Nah, kalau satunya 6.000, ini kuncinya. Satunya 6.000, kalau 3 berapa? Ya 3 kali 6.000 yaitu 18.000 rupiah. Ini seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 7. Di sini kita sudah masuk pada materi kecepatan. Jarak kota Yogyakarta dengan kota Solo itu 64 km. Jika sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam, berapa lama perjalanannya? Nah, yang menjadi bagian-bagian kuncinya adalah jarak, yaitu 64 km, kecepatannya adalah 48 km per jam. Yang ditanya adalah lama perjalanan. Lama perjalanan itu menyatakan apa? Waktu, gitu kan. Jadi jaraknya sudah kita tahu, 64 km.
Lalu kecepatannya, saya singkat kecepatan gini, yaitu 48 km per jam. Yang ditanya adalah lama waktu perjalanan itu. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ingat kalau untuk mencari kecepatan itu apa rumusnya? Kecepatan itu adalah jarak. Kita ingat yang segitiga itu aja. Silahkan kalian buka di buku atau di mana yang pernah Bapak sampaikan. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu, ya kan? Kalau di segitiga itu. Nah, maka kalau kita mencari waktu bagaimana? Waktu adalah jarak kita bagi dengan kecepatan. Jarak kita bagi dengan kecepatan. Atau kalau lebih familiarnya kita tulis seperti ini. Jarak kita bagi dengan kecepatan. Jadi ini seperti ini. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 64 km dibagi dengan kecepatannya yaitu 48 km per jam. Nah, di sini hasilnya adalah nanti tentu bilangan desimal pastinya, yaitu 1,64 dibagi 8 berapa? 1,3 1,3 dan seterusnya itu ya. Bisa kita tulis 34 gitu. Atau bisa juga kita buat dia dalam bentuk pecahan campuran yaitu 1/3. Nah, ini apa satuannya? 1/3 apa? 1/3 jam. Nah, ada nggak pilihannya 1/3 jam di sini di pilihan di atas? Nggak ada kan? Maka kita ubah. Adanya 1 jam, maka ini yang ini kita pertahankan 1 jam. Yang kita ubah 1/3. 1/3 jam itu sama halnya dengan 1 jam ditambah 1/3 jam. 1/3 jam itu berapa jam? Kalau setengah jam itu 30 menit. Kalau 1/3 jam tuh berarti 20 menit. Jadi bisa kita tulis 1 jam ditambah 20 menit atau singkatnya gini aja. 1 jam 20 menit. Jadi yang C. Gini ya. Lama perjalanannya adalah 1 jam 20 menit. Baik, kali ini lanjut nomor 8. Kita bahas nomor 8. Ini kita pada topik skala. Jarak Anyer hingga Panarukan ialah 1050 km. Ini kurang lebihnya 1050 km. Jarak pada peta ialah 15 cm. Tentukan skala pada peta. Skala itu apa tahu rumusnya? Untuk mencari skala. Skala adalah jarak sebenarnya CS kita bagi dengan jarak pada peta JP. Terus nanti cara menulisnya gimana? Cara menulisnya adalah 1 banding hasilnya ini nanti. Jadi ini rumusnya. Kalau kalian masih ada catatannya atau masih bisa mencari, silahkan kalian cari yang di segitiga itu. Segitiga ada S, ada JS, ada JP. Kalian lihat di situ. Untuk mencari skala pasti adalah JS dibagi JP. Nah, di sini jarak sebenarnya berapa jarak sebenarnya? Yaitu 1050 km, sedangkan jarak pada peta adalah 15 cm. Di sini agar kita bisa membagi mereka berdua, ingat ya, dalam perbandingan ini pun juga perbandingan. Kalau kita ingin membagi mereka dan skalanya masih berbeda, maka ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah kita ubah skalanya menjadi sama dulu. Satuannya ini menjadi sama. Kalau ini di sini kita lebih mudah mengubah kilometernya menjadi sentimeter. Maka 1050 km itu tadi kita kali dengan berapa? 100.000 ya. 100.000 cm. Karena 1 km itu 100.000 cm.
Dia turun 5 tangga. Kalian lihatlah di catatan kalian. Jadi kita peroleh ini 1050 gini. Lalu nolnya ada seperti ini ya. Jadi kalau baca berapa? 105 juta cm. Nah, kita bagi dengan, jadi ini kita bagi dengan 15 karena sudah sama-sama cm kan ini dan itu, boleh kita bagi. Oh, ini saya kasih pengantar dulu. Ini tadi adalah JS dan ini adalah JP, bawah itu JP. Maka hasilnya adalah ini ya. Lalu berapa hasil pembagian dari hasil itu? Yaitu 7 juta. Kalau kalian masih kesulitan dalam pembagian seperti ini termasuk dasar-dasar. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang seperti ini saja, yang dasar-dasar ini saja. Nah, hasilnya adalah 7 juta. 7 juta ini hasil skalanya kan pembagian. Cara menulisnya yaitu seperti ini. 1/7 juta. Artinya apa? Setiap satu satuan pada peta itu mewakili 7 juta pada ukuran nyatanya. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Nomor 9. Kepotong lagi ya, sebentar. Nomor 9. Ini mengenai, ini sudah masuk ke debit. Debit itu sebenarnya konsepnya tidak berbeda dengan panjang, dengan skala maksudnya. Tidak berbeda dengan kecepatan. Mereka bertiga itu sama, skala, kecepatan, debit itu sama konsepnya. Pakai segitiga yang kita pernah buat itu. Untuk mempermudah memahami rumusnya. Sebuah bus mengisi solar di SPBU. Tangki bus tersebut berkapasitas 150 liter. Ini bagian kuncinya. Kapasitas itu kan volume ya. Liter. Debit, nah ini kata kuncinya juga, debitnya adalah 0,2 liter per detik. Kalau ini hanya soal tambahan, ini hanya tambahannya saja. Jika masih ada 10 liter solar dalam tangki bus itu, berapa lama tangki itu akan penuh? Nah, di sini kita tahu volumenya adalah 150 liter. Ini volume tangki. Nah, tapi di sini ada keterangan jika masih ada 10 liter, maka yang kita pakai nanti yang ini. Nah, kita kurangkan dengan 10 liter dulu, yaitu 140 liter. Nah, inilah yang kita pakai. Nah, lalu debitnya berapa? 0,2 liter per detik. Yang dicari berapa lama? Jadi waktu. Nah, kalau untuk mencari waktu itu adalah volume dibagi debit, ya kan? Coba kalian lihat di segitiga yang kalian meringkas atau kalian buat rangkuman dari video itu atau dari penjelasan yang Bapak berikan. Di sini volumenya adalah liter, 140 liter. Lalu kita bagi dengan 0,2 liter per detik. Di sini kalian tidak perlu mengubah karena liter ini sudah sama dengan liter. Kecuali di sini ditulisnya adalah mililiter misalkan seperti ini. Maka liter ini perlu kalian ubah menjadi mililiter dulu. Ya. Ingat, satuan itu harus sama dulu sebelum kita membagi mereka. Atau sebaliknya, misalkan di sini sudah liter, tapi di sini masih tertulis kiloliter. Maka kita harus mengubah ini menjadi liter dulu. Gini ya. Nah, selanjutnya kita bagi 140, kita bagi 0,2. 140 dibagi 0,2 itu adalah 280.
Kok bisa malah lebih banyak, Pak? Menjadi 280. Maaf, bukan 280. Menjadi 700. Saya kira 0,5 tadi. Gimana kok bisa seperti ini? Ini nih coret-coretannya seperti ini. Misalkan ini 140 kita bagi dengan 0,2. Mudahnya itu seperti ini. Ini kan 0,2 ya. Ini 140. Kalau kita masih bingung membagi desimal, kita ubah desimal ini menjadi bilangan bulat. Caranya dengan gimana? Dengan kita kalikan 10 dia menjadi 2 kan nanti. Nah, konsekuensinya atau akibatnya, yang atas juga harus kita kali 10. 140 kita kali 10 berapa? 1400. Nah, ini 1400 dibagi 2 dengan 140 dibagi 0,2 itu sama. Maka hasilnya berapa? Yaitu 700. Gitu ya, ini coret-coretannya. 700 apa? Detik. Kenapa liternya nggak dimasukkan, Pak? Karena liter dengan liter ini kita sudah bisa mengcancelasi mereka. Membuang liter karena sudah dibagi dengan liter, menyisakan detik. Ini 700 detik jawabannya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Adanya dalam menit dan detik. Ya kita ubah aja. 700 detik kita ubah menjadi 11 menit. Atau gini dulu, menjadi 660 detik 40 detik. Ini kita tambah gini dulu kan. Nah, 660 detik itu kan sama halnya dengan 660 dibagi 60. Itu bisa kita tulis 11 menit. 11 menit 40 detik. Jadi ini jawabannya. Gini ya. 11 menit 40 detik. Saya kira kalau kalian sudah memahami materi tentang konversi waktu, konversi volume, pada bab ini tidak akan kewalahan. Tapi kemarin dari hasil tes masih banyak yang belum begitu memahami. Maka pertemuan selanjutnya besok kita akan mengulang dan mendalami materi yang pernah kita pelajari. Bahkan materi-materi kelas 4, kelas 3 yang kalian belum paham, boleh kita ulang lagi, nggak apa-apa. Kita dalami lagi sampai kalian benar-benar paham. Oke, yang soal terakhir pada soal pilihan ganda nomor 10, yaitu kita mencari mencari luas sebenarnya. Nah, di sini sedikit berbeda. Soal ini dibuat memang tidak seperti soal-soal yang dicontohkan mengenai luas. Namun sebenarnya konsepnya sama. Perhatikan berikut ya. Di sini kita sudah memiliki bagian kunci yaitu skala. Skala 1:500. Yang kita cari adalah luas sebenarnya, LS ya, luas sebenarnya. Nah, maka sebelum kita mencari luas, kita perlu mencari panjang sebenarnya ini dulu. Ini kan masih bangun apa? Trapesium dengan satuan-satuan yang belum sebenarnya. Maka kita buat dulu biar satuannya sebenarnya. Jadi kita mencari ini dulu, yang alasnya dulu. Misalkan ini bagian sisi bawah ini ya, dari trapesium, yaitu 8 cm. Kita kali dengan 500. Kenapa? Karena skalanya 1:500. Maka dalam satuan aslinya yaitu 4000 cm. Atau kita bisa tulis dengan 40 meter. Kenapa 40 meter? Kita lihat di sini di satuan ini. Satuan jawabannya kan mintanya meter, maka kita ubah menjadi meter. Lalu yang tinggi 6 cm, kita ubah menjadi meter juga. Kita kalikan dengan skalanya dulu, yaitu 3000 cm. Lalu kita ubah menjadi 30 meter. Kalau cm ke meter. Yang terakhir kita ubah di sini 12 cm. Kita kali dengan
500 dengan skalanya kita peroleh adalah 6000 cm ya. Lalu hasilnya adalah 60 meter. Nah, inilah satuan-satuan inilah yang kita pakai. Ini yang satuan sebenarnya sudah. Lalu kita tulis saja di sini. Kita ganti yang tadinya 60 12 jadi 60 meter, ini jadi 30 meter, ini jadi 40 meter. Yang perlu kita ingat, kita ubah dulu satuan panjangnya, jangan kita cari luasnya dulu. Ya, kita ubah satuan panjangnya dulu agar lebih mudah. Ini untuk mencari luas trapesium gimana rumusnya? Yaitu bagian bawah atau A ditambah bagian atas B. Misalkan ini A-nya ditambah dengan ini. Lalu kita kali dengan tingginya. Lalu kita bagi dengan 2. Ini kita bagi dengan 2. Sebentar. Kita pakai ini dulu aja. Nah, gini. Nah, kita bagi dengan 2. Ini ditambah dulu ya, dijumlah dulu A dan B. Nah, A-nya itu berapa? 40, B-nya 60 meter, T-nya 30 meter. Kita bagi 2. Di sini kita peroleh yang atas berapa? 100. Ini 100 ya, jadi 100. Kita kali 30, kita bagi 2. Ini boleh langsung kita sederhanakan, yang 100 dengan 2, 50 ya hasilnya. 50 kali 30 hasilnya 1500. Maka inilah hasil akhirnya, yaitu 1500 meter persegi. Itu yang A. Seperti itu. Oke, kali ini pada soal urean. Soal urean ini sama seperti tadi soal pilihan ganda nomor 3 kalau nggak nomor 2. Kita mengubah atau mengkonversi satuan volume. Jadi kalau pangkat 3 atau kubik itu volume. Kalau pangkat 2 atau persegi itu luas. Kalau nggak ada pangkatnya itu panjang. Jadi hubungannya apa? Kumpulan panjang-panjang itu menjadi luas. Kumpulan luasan-luasan itu akan menjadi volume. Jadi mereka saling terkait. Oke, kita lihat tabelnya dulu saja. Tadi yang ini tabelnya ini ya. Kita diminta untuk mengubah ke dekameter kubik. Maka kita ubah seperti tadi. Yang ini kita ubah ke dekameter kubik. Yang ini tetap kan dekameter kubik tetap. Maka Oke, yang ini tetap tadi kan. Kita ubah yang ini dulu saja. Ini tetap sama, yaitu 60 dekameter kubik. Lalu yang ini bagaimana? Yang atas-atas. Meter kubik menjadi dekameter kubik. Naik 1, maka dibagi 1000. 25.000 kita bagi 1000. Dibagi 1000 itu untuk memudahkan coba ya, ini di sini coret-coretannya saya taruh bawah. Misalkan ini 25.000 kita bagi dengan 1000. Kita bisa sama-sama mengcancelasi 30 yang ada di atas dengan 30 yang ada di bawah. Jadi bisa kita cancelasi seperti ini. Cancelasi ini itu artinya sama-sama dibagi 1000. Kalau misalkan 100, maka yang dikanselasi di sini nolnya hanya 2. Yang satu biarlah tetap 0 gini. Paham ya? Jadi tadi kita cancelasi 25.000 dibagi 1000 ya, hasilnya adalah 25 dekameter kubik. Lalu sekarang hektometer kubik. Hektometer kubik menjadi dekameter kubik. Turun 1 dikali 1000. 26 hektometer kubik kita kali 1000. Itu sama halnya dengan kita memberi 3 nol. Karena kalau kali 1000 itu memberi 3 nol. Kalau dikali 1 juta memberi nolnya 6. Gitu kan? Kalau dikali 10.000 ya memberi nolnya 4. 1 2 3 4 kan gitu.
Ini contoh gitu ya. Tadi kita kali 1000, jadi ini 26.000 dekameter kubik. Lalu mereka kita jumlahkan. Berapa kalau dijumlahkan? Yaitu 26.085 dekameter kubik. Inilah hasilnya. Yang perlu kalian tulis angkanya ini saja kemarin pada kolom jawaban. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 2, uraian yang nomor 2, yaitu mengubah atau mengkonversi satuan luas. Ya, ini ya tabelnya. Satuan luas. Di sini kita diminta untuk mengubah satuan-satuan luas di sini dulu menjadi dekameter persegi. Jadi bilangnya di sini bukan kilometer kuadrat, bukan kilometer pangkat 2, tapi yang lebih tepat adalah kilometer persegi. Jadi di sini artinya persegi. Kalau kita menemukan istilah lain di sini, are, tentu kalian harusnya tidak asing dengan ini. Nanti are itu apa? Kita lihat tabelnya nanti. Nah, oke. Di sini kita mengubah kilometer persegi menjadi dekameter persegi. Kita lihat tabelnya. Kilometer persegi menjadi dekameter persegi itu turun berapa? Turun 2. Setiap turun kita kali 100. Maka kalau turun 2 kali, kita kali 10.000. Maka 6 kita kali dengan 10.000 dekameter persegi. Ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60.000 dekameter persegi. Lalu are. Di sini are itu apa? Ya, sebentar. Saya cari tabelnya dulu. Hubungannya are itu kok nggak ada. Oh ya, ini. Lihat di sini. Are itu disingkat dengan A. Are itu ternyata sama dengan dekameter persegi. Maka kalau 1 dekameter persegi ya sama dengan 1 are. Maka ini sama. Maka bisa langsung kita tulis. Yaitu 25.000 dekameter persegi. Lalu 60 meter persegi. Berapa dekameter persegi? Di sini 60 meter 60.000 meter persegi ke dekameter persegi. Maka dibagi berapa? Naik 1 dibagi 100. Dibagi 100 itu bisa sama halnya dengan kita membuang 2 nol di sini, gitu kan. Jadi masih berapa? 600 dekameter persegi. Nah, di sini 2 ini kita jumlahkan dulu. Berapa 2 itu? 60.000 tambah 25.000 yaitu 85.000 dekameter persegi. Lalu kita kurangkan dengan ini 600. Jadi hasilnya adalah 84.400 dekameter persegi. Ini hasilnya. Usia seorang guru 24 tahun, lebih tua dari usia muridnya. Jika perbandingan usia murid dengan usia guru adalah 2:5, tentukan usia guru tersebut. Di sini yang menjadi bagian kunci adalah usia guru 24 tahun, lebih tua dari usia muridnya. Ini yang menjadi kuncinya. Lalu perbandingan usia murid dan usia guru ini. Oke, kita tulis pada perbandingannya dulu. 2:5. Ini usia murid
banding dengan usia guru. Nah, apa artinya? Ya, perbandingannya nggak terlalu simetris, nggak apa-apa lah ya. Apa arti perbandingan di sini 2:5? Artinya setiap usia murid itu sama halnya dengan 5 usia guru gitu kan. Kalau usia muridnya 4, usia gurunya 10. Kalau usia muridnya 6, usia gurunya 15. Kalau usia muridnya adalah 8, usia gurunya 20. Begitu pula seterusnya. Perbandingannya 2:5. Kata bagian kunci di sini adalah seorang guru 24 tahun lebih tua dari muridnya. Artinya apa 24 tahun lebih tua itu? Berarti usia guru dikurangi usia murid itu adalah 24 tahun. Jadi selisihnya ini tuh. Nah, ini selisih. Untuk mencari usia guru gimana dulu? Gini. Yang kita ketahui kita tulis di bawah gitu kan, yang kita cari kita tulis di atas. Yang dicari apa? Usia guru itu 5, yang diketahui ini kan selisih, maka ini juga kita cari selisihnya 3 dari 5 dikurang 2. Kalau kita kali dengan 24, hasilnya adalah 40 tahun. Jadi usia gurunya adalah 40 tahun. Oke, lanjut nomor 4. Ini mengenai debit ya. Sari mengisi botol kosong hingga penuh selama 30 detik. Ini bagian kuncinya. Kalau debitnya ini ya. Kapasitas botol. Kapasitas itu biasanya apa? Dinyatakan dengan liter, bisa dinyatakan dengan kiloliter. Kapasitas di sini mewakili volume. Jadi yang kita ketahui waktu sudah ada 30 detik. Lalu debitnya sudah ada, yaitu 0,05 liter per detik. Yang ditanya adalah volume. Perlu kalian ketahui bahwa debit ini tuh artinya setiap detik mampu mengalirkan air sebanyak 0,05 liter, itu kan artinya. Nah, di sini yang ditanyakan jika 30 detik itu berapa? Secara mudah kan bisa kita nalar dengan debit dikali waktu. Kalau 1 detiknya aja 0,05, kalau 30 detik berapa kan gitu. Ya kan? Jadi volume bisa kita tulis dengan 30 detik kita kali ya waktu dikali dengan debitnya 0,05 detik liter per detik. Nah, di sini hasilnya berapa? Yaitu 1,5 liter. Ini perkalian desimal juga. Kalau masih banyak yang bingung, nanti tulislah di kolom-kolom komentar bagian mana yang masih bingung, akan kita pelajari lebih detail lagi. Detiknya kemana Pak? Detiknya udah hilang. Detik dibagi dengan detik itu hilang. Jadi sisanya sisanya liter satuannya. Jadi jawabannya 1,5 liter volumenya. Kapasitas botol itu 1,5 liter. Soal uraian terakhir. Ini materi kecepatan. Di sini bagian kuncinya adalah kecepatan di sini. Ini kecepatannya ini bagian kuncinya. Lalu jaraknya ini juga bagian kuncinya. Lalu pertanyaannya lama perjalanan itu waktu kan, ini juga bagian kuncinya. Jadi sudah diketahui kecepatannya ini 120 km per jam. Lalu diketahui jaraknya adalah 64 km per jam.
Maaf, jaraknya 64 km, nggak pakai jam. Nah, yang ditanya adalah waktu atau lama perjalanan. Waktunya berapa? Untuk mencari waktu itu kan bisa kita tulis, yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya 64 km. Kita bagi dengan kecepatannya 120 km per jam. Hasilnya berapa? 164 dibagi 120. Itu kalau masih susah, kita bisa menggunakan penyederhanaan. Saya pinjam ini dulu. Kita bisa menggunakan penyederhanaan, gini aja prosesnya. 64 120 kan gini. Bisa kita tulis seperti ini juga. Yang tadi ini kilometer, ini kilometer per jam. Nah, kilometer dengan ini bisa dikanselasi. Ini. Lalu 64 dengan 120 kita sederhanakan hingga bentuk paling kecil coba. Hingga bentuk paling sederhana. Yaitu sama kita bagi 2, 32 per 60. Itu bisa kita kecilkan lagi kalau masih bingung. Kenapa kok dikecil-kecilkan terus, Pak? Disederhanakan agar kita lebih memudahkan untuk menghitung ketika mengkonversi jam dalam bentuk menit. Yang ditanyakan kan menit di sini. Atau sampai sini saja tidak apa-apa. Ini jadi jawabannya 32 per 60 jam. Yang ditanya menit. Nah, 1 menit itu berapa? 1 jam itu berapa menit? 60 kan? Maka kalau 32 per 60 jam itu berapa menit? Yaitu 32. Kan asalnya dari 32 dikali 60 menit. 60 ini kita akan selesai dengan 60 ini, lalu menghasilkan 32 menit. Jadi ini hasilnya, lama perjalanannya adalah 32 menit. Seperti itu.